Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin yang terhormat, kita tiba pada acara yang berikut, yaitu sambutan Bupati Malaka, Bapak Dr. Simon Nahat SHMH. Kami persilakan, mari kita berikan aplaus yang meriah. Sesuatu yang diberikan kepada saya, yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Kepala NWI Nusa Tenggara Timur, Bapak Profesor Dr. Andus Manggaras Lumban Gaul MSc PhD. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua Yayasan Mardidu yang saya hormati, Bapak Ketua Eksekutif Dr. Andus Once Berkanis, para senat, para mahasiswa, para orang tua. Salam saya dari Bapak Bupati Malaka, Pak Prof. Lumban. Saya berdiri di sini masih ingat, baru 2 bulan lalu saya mundur menjadi dosen karena kembali ke daerah asal untuk mengajar. Saya pertama tentu bersyukur pada Tuhan, kepada leluhur, kepada alam semesta, tanah-tanah, dan teristimewa. Saya sangat bangga, saya sangat bersyukur berdiri di sini karena saya adalah alma mater SMA Sinar Bangsa. Ada 2 pembicara yang saya dapat mendengar tadi, baik Pak Prof maupun dari anggota DPD, luar biasa support, dan saya rasanya tadi duduk itu ingat kembali seperti mahasiswa Prof. Jadi saya sudah hampir nyaris jadi guru besar. Persyaratannya memang akhir-akhir ini cukup berat, tapi saya sudah punya beberapa tulisan fokus yang membesar jadi besar. Tapi mungkin Tuhan memberikan lain. Saya jadi guru kecil saja. Saya datang untuk mengabdi kepada tanah air. Kata orang bijak, baik sampai baik, tanamlah lebih baik. Bicara pengalaman pendidikan, Prof, saya mohon maaf, mungkin saya jauh dengan Prof, saya jauh dengan guru-guru, dosen-dosen yang ada di sini, ada Ibu Dr. Maria di sini, ada teman-teman lain. Tapi saya lumayan di bidang pendidikan kurang lebih 37 tahun. Hari-hari saya hanya sebagai pengajar dan sebagai lawyer. Jabatan saya terakhir adalah sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, kajian bidang tanah dan investasi. Dan 2 bulan yang lalu saya baru dipercaya dari komandan untuk akreditasi Borak 9 Prof. Jadi kita kriteria 9. Dan kampus saya Universitas Sulawesi Dewa punya Pemda Bali juga ATS cukup bagus. Kami di sana beberapa program studi sudah unggul dan A. Tadi profesor mengatakan ada A dan ada unggul. Memang beda. Kalau unggul itu akreditasinya harus kriteria 9. Kalau memang A itu dia masih bermain di kriteria 7. Dan sekarang sudah saatnya harus di kriteria 9. Nanti itu tidak mudah. Tapi saya percaya, karena tadi saya dengar semangat luar biasa Kepala R2 IT, dan itu harapan kami. Nampaknya cita-cita saya juga bisa berhasil. Saya punya mimpi untuk di Malaka ini saya ingin mendirikan Universitas Rakyat Malaka. Dan saya sudah punya modal, Prof. STKIP ada, SMA cukup banyak di Kabupaten Malaka. Kita ingin tampil
menunjukkan kepada Indonesia dan kepada dunia, karena letak geografis kita memang ada di perbatasan. Dan saya juga minta maaf Prof untuk menunjukkan diri saya keliling beberapa negara karena pendidikan, termasuk di Timor Leste. Saya juga masih jauh tamu, sehingga kalau kita berani mendirikan satu perguruan tinggi untuk sekian fakultas di daerah perbatasan, saya terlalu yakin pasarnya pasti akan banyak yang berminat untuk orang datang studi di Melaka. Mengapa? Karena nama Melaka sesungguhnya sudah terkenal di dunia. Hanya Melakanya Malaysia, Prof. Nah, kemarin senior saya, teman juga, kolega juga, Pak Doktor, ya Profesor juga beliau sekarang mendaki, Pak Tito Karnivian. Beliau mengatakan, ternyata di Indonesia ada Melaka juga. Saya Melaka tempat daerah saya. Artinya soal nama sudah punya, Prof. Kita sudah punya brand. Tinggal bagaimana kita mengemasnya demikian. Dan Prof, jangan saksikan saya selama saya menjadi bupati, perguruan tinggi saya memperhatikan. Karena mau lihat secara filosofis, saya ikuti kesalahan di sini. Mau dilihat landasan yuridis, otomatis kita punya konstitusi 1945, kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional, kita punya undang guru dan dosen. Mau tidak mau, suka tidak suka, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena bangsa yang besar, bangsa harus cerdas. Dan persaingannya memang cukup tinggi. Karena itu, saya tentu berdiri di sini masih ada latar belakang akademik, sehingga saya hanya sampaikan saja beberapa hal. Pertama, tolong yayasan dan sekolah tinggi ini mengelola manajemen sistem pendidikan yang modern. Mengapa demikian? Karena persaingan kita sudah terlalu ketat. Dan tolong dosen-dosen seperti himbauan profesor, jangan sampai mereka tidak menjabat. Kalau mereka tidak menjabat, maka kriteria-kriteria tadi yang saya singgung tidak memenuhi. Jantung dari perguruan tinggi adalah Tridharma. Tridharma perguruan tinggi menjadi jantung. Teman-teman media silakan. Apa yang dimaksud itu? Pertama adalah yang kita sebut dengan penelitian. Dari profesor sudah menawarkan dosen-dosen selama bersaing itu ada dana yang cukup besar. Jangan salah, orang-orang yang sekarang mengelola bidang pendidikan bisa menjadi kaya raya karena penelitian. Penelitian sekarang tidak tanggung-tanggung. Kami di Bali dan di Jawa Jakarta itu, teman-teman itu bisa dapat sampai ratusan sampai miliaran karena penelitian. Jadi jangan berhenti menulis. Selalu saya katakan, pikirkan yang baik dan benar, omong yang baik dan benar, rasakan yang baik dan benar, bertindak yang baik dan benar, dan katakan dan tulis apa yang Anda katakan. Tulis terus, nulis terus. Karena penelitian itu fungsinya dirajin menulis, melihat sesuatu fakta lalu angkat. Di Melaka cukup terlalu banyak hal-hal unik yang bisa diangkat. Bisa saja ada penelitian mengapa disebut Melaka. Bisa saja itu bisa dikaji. Silakan. Bagaimana peranan eksekutif terhadap budaya-budaya kita yang nampaknya kalau tidak mulai dari perguruan tinggi lama-lama akan menjadi hilang. Karena itu perguruan tinggi lah yang menjadi harapan. Dan jangan ragu-ragu untuk memberikan usul saran kepada pemerintah daerah kalau memang itu dibutuhkan supaya kita saling bekerja sama yang baik. Saya terlalu yakin lakukan itu terus menerus, kelola pendidikan dengan baik. Karena kalau penelitian kemudian ada pengajaran, ya biasa pertama kan pendidikan dan pengajaran itu jantung. Kemudian penelitian yang berikut adalah pengabdian kepada masyarakat. Tiga hal ini kalau diperhatikan, teman-teman ini, dosen-dosen ini mahasiswa juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan lewat Tridharma perguruan tinggi.
Apalagi tadi Kepala L2IT sudah membuka diri. Ini luar biasa. Selama ini kita mimpi, kita mau ketemu dengan profesor saja, orangnya seperti apa profesor itu? Prof, mohon maaf, tahun-tahun 83, 84 bicara profesor ini kami pikir ini apa ya? Tapi luar biasa hari ini STK Sinar Pancasila itu bisa berdiri seorang guru besar di depan kita. Ini menjadi contoh. Ini menjadi contoh. Dan jangan puas, jangan berhenti belajar. Setelah S sekian, sekarang kalau memang tingkatnya sekolah tinggi, lanjutkan sarjana, lanjutkan S2, lanjutkan S3. Pendidikan ibarat saya seperti topi. Tidak ada topi yang orang pakai di kaki, pasti taruhnya di kepala. Karena William Shakespeare pernah berkata, knowledge is a power. Pengetahuan itu kekuatan, pengetahuan itu kekuasaan. Dan tanpa knowledge, tanpa pengetahuan, tidak mungkin saudara Simon Nahak ini bisa bersaing di Pulau Dewata, bisa keliling dunia, dan bisa jadi orang besar besar. Saya bukan anak pengusaha, Prof. Saya anak seorang petani, ibu juga petani. Tapi kita harus punya komit, kita harus punya prinsip, kita harus siap untuk mengoreksi atau dikoreksi, sehingga kemudian dengan disiplin ada, maka saya terlalu yakin. Setiap orang ada talenta, setiap orang Tuhan sudah memberikan kemampuan. Hanya tinggal bagaimana mengasah supaya kemudian dia berguna, bermanfaat bagi keluarga, bagi gereja, bagi sesama, bagi nusa dan bangsa. Saya terlalu yakin. Jangan diremehkan sekolah tinggi yang ada di Malaka ini. Saya terlalu yakin. Karena itu Prof, saya sangat apresiasi dan saya siap mendukung, termasuk siap juga untuk membantu kalau teman-teman ingin akreditasi. Saya cukup ada pengalaman. Ya, kalau saya di sana bukan sebagai anggota, sebagai ketua. Jadi saya tahu berkas apa yang harus disiapkan, apalagi orang 9. Orang 9 tidak main-main, karena harus ada output. Hasil dari karya dosen, hasil dari karya mahasiswa, itu harus dibuat jurnal yang tadi sudah disinggung oleh profesor. Dan bukan jurnal abal-abal, tapi jurnal yang memang diakui dunia. Dan kita punya akses, silakan. Kalau mau saya bantu, saya siap, karena saya juga punya akses. Bagaimana supaya teman-teman dosen ingin melanjutkan atau meniti karirnya, supaya kemudian ada juga guru besar seperti profesor kita, monggo, silakan. Silakan. Saya sangat mensupport. Ya, saya tidak khawatir dan tidak takut apapun, karena saya juga sekolah sudah selesai. Kecuali saya dari SMA, mungkin saya takut, saya khawatir. Jangan-jangan anak buah saya lebih hebat dari saya. Tidak perlu. Ya, saya juga sudah seperti itu. Dan saya sangat mendukung. Silakan. Kalau ada hal-hal yang ingin dibantu, pasti bantu. Pikiran, dorongan, dukungan, kampus, kemarin saya mau izin. Karakter saya memang begitu, Prof. Jadi kalau saya lihat sekolah-sekolah yang saya perhatikan, kemarin tiba-tiba saya datang ke kampus, walaupun tidak ada orang. Nah, itu bukan berarti saya mau cari-cari kesalahan, tidak. Saya ingin langsung melihat supaya saya tahu sekolah ini, kampus ini kurang apa. Ya, kita lihat dari tamannya, kita lihat dari ruangannya, fasilitasnya. Karena lama-lama kan kita tentu berdoa. Kami juga bersyukur karena dari sisi kesehatan COVID-19 ini Malaka ada pada zona hijau, Bro. Jadi bisa kita bergaul, yang penting ya ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Termasuk tadi Prof sudah singgung, sebentar malam boleh bersyukur, boleh berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, tapi jangan kerumunan terlalu banyak supaya kita bisa terhindar dari penyakit itu. Jadi lama-kelamaan tentu sekolah-sekolah akan melakukan kegiatan offline. Bisa saja kita bisa bertemu muka. Karena lama tidak bertemu dengan profesor, kadang-kadang ilmunya hilang, Prof. Tapi kalau sering ketemu kan ilmu pasti menular kepada kita. Ya, kedekatan. Karena ini soal budaya Indonesia. Budaya Malaka juga demikian. Kalau terus pakai HP, lama-lama jarak antara kita ini kayaknya terlalu jauh, sebenarnya terlalu jauh. Tapi kalau terus ada ketemu, yakin. Jadi sekali lagi perhatikan
kriteria, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akreditasi. Itu tidak bisa tidak. Sekolah swasta, sekolah negeri, persaingannya di situ. Karena kalau sampai akreditasi A, nilai jual pengelola itu luar biasa. Apalagi unggul, itu luar biasa. Karena unggul itu termasuk hebatnya dosen, hebatnya mahasiswa. Itu mahasiswa kita harus bersaing dan kita letaknya sangat strategis untuk mencapai itu. Mahasiswa kita bisa bertarung, bisa bersaing ke Timor Leste. Kita buatkan kegiatan. Saya kemarin siasat begini, Prof. Kami ke Malaysia, kami ke Timor Leste. Kalau saya buat debat, karena kebetulan saya orang hukum, kami buat debat hukum. Ternyata anak saya juara, sangat membantu. Karena juara di tingkat internasional dengan juara nasional tentu berbeda. Nah, ini strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan status kita. Sebab tetapi kita ini sangat strategis. Kita bisa datang ke Timor Leste, kita bisa datang ke Darwin, kita juga bisa datang ke Malaysia. Itu sangat strategis daerah kita. Sehingga guru-guru, dosen-dosen yang memang expertnya di bidang bahasa Inggris itu terus mengajarkan public speaking-nya untuk siswa kita. Karena sekarang tidak bisa tidak. Bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa komunikasi yang luar biasa. Dan kalau kita tidak bergaul dengan bahasa itu, bahasa Inggris itu, ya kita ketinggalan. Jadi orang bicara bahasa Inggris bukan dia sombong, tapi ini kebutuhan. Semua IT, semua pergaulan kita, apalagi di era globalisasi, itu semua mesti pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Dan kenapa sekolah-sekolah di Bali Jawa cukup maju? Ya karena kita wajibkan mahasiswa kita minimal harus bisa bahasa Inggris. Dia tes masuk juga harus ada TOEFL, bahasa Inggrisnya harus bagus. Bila perlu ada bahasa asing lain, Belanda, Jerman, Jepang, sehingga mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah. Saya kira tidak panjang lebar kata, saya mengucapkan Profesian selamat sukses untuk adik saya yang sudah menjadi sarjana. Ini luar biasa, kita berikan apresiasi, kita bersyukur, dan jangan hanya berpikir untuk menjadi ASN, tetapi tadi sudah bersama guru besar kita, berpikirlah untuk bekerja di mana saja. Benar, Prof. Tidak boleh memilih-milih pekerjaan. Yang penting kerja profesional, kerja dengan jujur, kerja dengan disiplin, jaga integritas moral kita dimanapun kita berada, jaga komunikasi kita dengan siapapun, menghargai orang. Di sini kami punya adat namanya sebagai seladi, karena teratai, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain karena kita bersaudara. Sekian, terima kasih. Apabila ada hal yang kurang, saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya tutup dengan salam nasional. Walaupun tadi saya tidak buka, saya tutup karena ini memang sama kita orang Indonesia. Tapi profesor tentu tahu kalau di luar negeri itu kita omong itu mereka rasa aneh. Karena luar negeri orang hanya katakan ladies and gentlemen, saudara-saudariku, sudah selesai. Kalau kita harus tutup dengan itu, jadi dituntut demikian. Saya tutup dengan sapaan nasional. Salve, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Dr. Simon Mangat.